Jauh-jauh udah. Siap. Udah mau bukan yang penting pasal ternyata. Selamat Bu. Garis. Tolak pik 2. Mula-mulanya pada nerima juga. Assalamualaikum dah. Selamat ya. Sukses selalu. Ini ahli pemasyarakatan. Ini imigrasi. Beda ya? Imigrasi. Baru. Informasikan kepada seluruh masyarakat yang masih berada di luar untuk memasuki tempat acara dan acara akan segera dimulai. Alhamdulillah, kami menjalankan tugas kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dimulai di bulan suci Ramadan. Semoga ini merupakan petanda baik bahwa Banten akan maju ke depan, bahwa Banten akan adil pemimpinnya, bahwa Banten akan merata pembangunannya, dan Banten tidak akan ada lagi korupsi, insya Allah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, setelah kami dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 yang lalu oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan ini merupakan menurut pandangan saya, pandangan kami, bahwa ini adalah mungkin pertama kalinya seluruh kepala daerah di Provinsi Banten dilantik secara bersamaan oleh seorang presiden, langsung dilantik oleh presiden di Istana Negara. Ini merupakan simbol bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus bersinergi, harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan Banten. Tidak boleh lagi ada ego sektoral, tidak boleh lagi ada jawaban ini bukan kewenangan saya, itu bukan kewenangan saya. Hari ini bersama-sama kita telah disampaikan oleh Bapak Presiden untuk bersama-sama menjadikan semua permasalahan warga Banten adalah permasalahan kita bersama dan harus kita selesaikan bersama, insya Allah. Ini adalah hal yang positif dan perlu kita dukung. Apa yang beliau sampaikan adalah terkait dengan pemerataan pembangunan, tentang keberpihakan pada pengembangan sumber daya manusia. Saya kira ini adalah penting kita dukung dan saya kira hal yang positif. Namun demikian, saya kira semua apa yang disampaikan tidak akan bisa terlaksana dengan baik manakala tidak ada keteladanan, tidak ada ketegasan, karena soal korupsi, soal pemerataan, jika tidak ada keberpihakan, tidak ada ketulusan, dan tidak ada keteladanan, itu akhirnya nonsen. Oleh karena itu, kita doakan, kita dukung, semoga Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bisa melaksanakan janji-janjinya itu. Kita sebagai warga Banten mensupport, mudah-mudahan Banten ke depan lebih maju lagi, lebih baik lagi, sehingga warganya bisa lebih sejahtera. Saya kira itu apa yang disampaikan Pak Gubernur sangat positif, sangat baik, apalagi mengajak kebersamaan kepada semuanya untuk berkolaborasi, terutama pimpinan daerah, kabupaten, kota, untuk tidak berlaku parsial, artinya tanggung jawabnya membagi-bagi begitu, tapi ketika ada persoalan menjadi tanggung jawab bersama, diselesaikan secara bersama-sama. Ini penting karena terkadang pembangunan di daerah itu kadang-kadang seolah-olah parsial ya, sektoral gitu, yang akhirnya terbengkalai. Dengan kebersamaan antara pimpinan daerah di level provinsi dan kabupaten kota, mudah-mudahan persoalan-persoalan pembangunan di Banten bisa diselesaikan secara bersama-sama, terutama soal pengembangan sumber daya manusia. Tadi disampaikan tentang pendidikan, tentang gizi gratis, tentang pendidikan gratis. Saya kira ini
perlu didukung, tapi juga perlu diawasi. Kita bersama-sama mengawasi, mendukung, mendoakan harapannya Banten lebih maju lagi di bawah kepemimpinan gubernur yang baru. Ada harapan baru agar Banten lebih maju ke depan. Pertama, sesuai dengan tuntunan Allah, harus membebaskan rakyat Banten ini dari rasa lapar amun minjum. Maka kuncinya, kata Pak Gubernur tadi, itu berantas korupsi. Kalau korupsi sudah diberantas, pasti semuanya akan bagus. Kedua, wa amanah man khauf, bebaskan dari rasa takut. Supaya semua tidak takut, maka harus diperkokoh NKRI, harus kuat. Begitu barangkali pesan saya terhadap pidato Pak Gubernur. Pidatonya praktis dan kelihatan bahwa beliau itu adalah orang yang berpengalaman. Karena dalam bidang kehidupan, walaupun di legislatif, tapi dia pasti sudah menguasai. Tambah sekarang ini wakilnya juga orang eksekutif. Mudah-mudahan keduanya jadi harapan yang sangat mumpuni. Alhamdulillah, sambutan Pak Gubernur luar biasa, dan harapan kami dari masyarakat adat Kesepuhan di Sumsang, Banten, Kabupaten Lebak, dan Provinsi Banten sangat mengapresiasi. Dan luar biasa, luar biasa. Luar biasa, Pak. Luar biasa ya, karena memang walaupun gubernur, kepala daerah, seluruh Indonesia itu satu persepsi sama pemerintah kita. Sebetulnya satu tujuan, setiap gubernur dan pemerintah daerah itu satu tujuan, melayani rakyat. Jadi saya suka sekali karena saya sebetulnya alumni Lemhanas ya, tetapi saya juga sekarang mewakili FKPPI Provinsi Banten untuk menghadiri serah terima jabatan ini. Alhamdulillah gubernur kita terpilih, mudah-mudahan menjadi milik semua masyarakat Banten. Seperti itu, dan kita semua juga merasakan betapa setiap demokrasi itu ada warna ya, jadi tidak boleh siapapun yang menang itu menjadi gubernur kita. Saya menyimak betul sambutan beliau tadi. Pertama, beliau ya bisa menempatkan diri, beliau minta masukan dari tokoh-tokoh Banten, kemudian beliau juga meneruskan pesan dari Pak Presiden kita untuk mengedepankan persatuan dalam rangka menuntaskan permasalahan di Provinsi Banten, terutama tadi mengenai pendidikan. Tadi beliau sangat concern tadi ya. Bagus, diminta ada kesatuan gerak dari pusat sampai provinsi, kabupaten, ya, harapannya ya kita kawal ya, agar apa yang diprogramkan itu bisa berhasil untuk Banten sejahtera. Ini nggak mau foto juga. Renovi, handphone ibu dong. Oh, punten. Duduk aja dulu ya, Bu. Iya. Ya, alhamdulillah setelah menyaksikan paripurna pertama bagi Pak Andra Soni di jabatan sebagai Gubernur Banten,
sangat terkesan baik, sangat menginspirasi bahwa kita Banten harus maju, Banten harus bersih, dan ada aspirasi kami dari pihak wilayah Pakidulan, dari pihak wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul, terutama saya Sutaria dari Kasepuhan Cicarucup, berharap bahwa pembangunan dapat merata, sumber daya manusianya bisa terbangun, sumber daya alamnya juga bisa kita rasakan, terus pembangunan dan mulai dari anak-anak usia sekolah, dan juga ada khusus sekarang yang jadi problem di masyarakat, khususnya di masyarakat wilayah Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, bahwa kami memang sadari bahwa aktivitas masyarakat itu ada yang dinamakan pertambangan tanpa izin, atau versi orang lain bahwa itu peti. Tapi bagi masyarakat wilayah kami itu ada sebuah pilihan. Kami pun memang kalau misalkan bisa diresmikan, kami pun tidak mau kami dinamakan sebagai pertambangan tanpa izin, tapi kami berharap bahwa ketika pemerintah mau menutup pertambangan di wilayah kami, khususnya di masyarakat, kami mengharapkan bahwa pemerintah punya solusi untuk entah itu sebagai pengalihan, tapi masyarakat diberdayakan, dikasih sumber mata pencaharian yang mendukung untuk kehidupan sehari-hari gitu, terutama ya kebutuhan dasarnya. Terus kami memang di sana melakukan pertambangan rakyat itu adalah sebuah pilihan. Kami juga tidak ingin pribumi jadi tamu jadi pribumi, yang akhirnya kami jadi penonton di negeri sendiri. Kami juga bahwa di wilayah kami sadari betul bahwa terdapat kekayaan sumber daya alam mineral, yaitu terutama di bidang emas. Kami juga tidak mau ibaratnya tikus mati di dalam lumbung padi gitu. Artinya makanan banyak tapi kami tidak bisa mencicipi, tidak bisa menikmati itu. Kami mohon untuk ke pihak pemerintah untuk ya kalau itu namanya ilegal, kami mohon dilegalkan. Kami mohon dibimbing, dibina bagaimana penambangan yang baik, bagaimana penambangan yang bagus. Terus wilayahnya juga supaya memang kami juga bahwa kami masyarakat adat Kasepuhan juga sadar bahwa alam itu bagian dari kehidupan kami. Kami dititipkan oleh leluhur kami wilayah mana yang harus dijaga, ada hutan tutupan, titipan, ada garapan. Kami mohon kalau misalkan menurut leluhur kami itu boleh dikelola, boleh digarap, kami mohon dibimbing, dibina sama pihak pemerintah untuk dilegalkan lah. Tapi dengan catatan dilegalkan itu juga kami perlu pembinaan agar kami juga tidak menimbulkan kerusakan. Banyak kampung-kampung adat kami yang menginduk Kasepuhan Cicarucup banyak terdampak dari mulai lahan pesawahannya yang tidak bisa digarap, yang asal-muasalnya per tahun itu bisa menghasilkan 100 sampai ribuan ikat padi. Sekarang justru kami di sana terganggu gitu. Jadi sistem produksi pertanian kami yang di sawah itu terganggu gitu. Bahkan aliran-aliran sungai yang mengairi ke pesawahan-pesawahan kami itu juga sudah banyak yang terganggu, bahkan sumber-sumber buat kehidupan sehari-hari juga banyak yang terganggu, dan jalan-jalan juga banyak yang rusak, yang terganggu juga oleh aktivitas perusahaan. Jadi kami memohon kepada pemerintah, kami mohon dijembatani, dipikirkan bahwa kami juga punya hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan di masyarakat kami. Kami itu berharap itu seperti itu. Pertama kita mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Saudara Andra Soni dan Saudara Dimyati sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa bakti 2025-2030. Yang kedua, saya sebagai penggagas dan pendiri Provinsi Banten mengamanatkan kepada keduanya untuk selalu ingat cita-cita dan misi pembentukan Provinsi Banten. Apa yang disampaikan dalam pidatonya tadi itu salah satu bentuk
aspirasi yang memang harus direalisasikan. Yang pertama adalah dia punya komitmen yang kuat untuk tidak melakukan korupsi. Itu tegas. Dan itu memang amanat kita sebagai pendiri untuk tidak boleh korupsi. Karena saya mendirikan Provinsi Banten itu bukan untuk dikorupsi, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat Banten. Itu saya kira itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah itu mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi, untuk bersama-sama membangun Banten ke depan lebih maju. Bahwa kemudian dalam konteks pendidikan misalnya, beliau melakukan sekolah-sekolah gratis itu adalah salah satu elemen yang mendukung. Tetapi intinya adalah partisipasi masyarakat itu sesuai dengan suasana kebatinan lahirnya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Lahirnya undang-undang pemerintahan daerah itu ada 3 suasana kebatinan yang melahirkannya sesuai amanat reformasi. Yang pertama adalah perubahan dari top down menjadi bottom up. Ya, itu yang dulu zaman Orde Baru itu dari top down, itu sekarang harus jadi bottom up. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Jadi keterlibatan elemen masyarakat itu harus diikutsertakan. Semua komponen masyarakat harus dilibatkan. Tidak hanya tercermin dalam keterwakilan di DPRD, tetapi unsur-unsur elemen masyarakat juga, terutama adalah amanat-amanat dari tokoh-tokoh para pendiri Provinsi Banten yang memang mereka memahami betul suasana kebatinan lahirnya tentang Provinsi Banten. Ya, terus yang terakhir yang saya tentang suasana kebatinan lahirnya undang-undang undang-undang pemerintah daerah itu adalah kemampuan daerah untuk mengambilkan keunggulan kompetitif dan kooperatif daerahnya masing-masing. Di daerah Banten potensi daerah ini cukup banyak. Oleh karena itu silakan gubernur dan wakil gubernur baru untuk membuat kreasi dan kemudian membuat langkah-langkah yang gebrakan yang bagus di dalam rangka memanfaatkan potensi Banten dalam konteks SDM maupun SDA-nya. Terima kasih. Itu sebuah pencercahan di mana beliau sangat optimis ya bagaimana memajukan Banten ke depan. Tapi kita lihat bagaimana langkah-langkahnya kan belum final, belum ada gebrakan. Cuman ketika terakhir Domente melaksanakan pelantikan aja itu sudah, saya pikir sudah sedikit membuat keruh suasana lah, gitu kan. Jadi kita lihat aja nanti ke depan seperti apa langkah-langkah berdua ini, gitu kan, antara gubernur dan wakil Mr. Dim. Syukur alhamdulillah saya usahakan pada anak saya Andra Soni dilantik menjadi gubernur Banten. Pesan Bapak, sholat yang 5 waktu jangan lupa.